Ini adalah iPhone 12 Pro Max yang sudah 3 minggu jadi daily smartphone saya. Buat yang sudah nonton video short soal iPhone 12 Pro Max, pasti tahu iPhone 12 Pro Max ini saya beli bekas dan baterai health-nya ada di 77%. Di video short sebelumnya, saya juga sudah ceritakan terkait ketahanan baterai dari iPhone ini. Nah, sekarang kita akan mulai dari poin yang menurut saya jadi poin kurang dari iPhone 12 Pro Max di tahun 2024. Pertama, terkait ukuran layar yang besar. Bagi sebagian orang, mungkin kurang suka dengan layar besar dan tentu cukup berat juga. Poin ini wajib dipertimbangkan. Kalau bisa, coba dulu iPhone 12 Pro Max punya teman atau saudara, kalau misal ada. Kedua, layar dari iPhone ini memang sudah menggunakan panel OLED yang mana warnanya tajam. Namun sayangnya refresh rate-nya masih di 60Hz saja. Dengan harga second di 9-11 jutaan, poin ini tentu bisa jadi kekurangan dari iPhone 12 Pro Max. Yang ketiga, harga di Indonesia masih cukup tinggi. Kalian harus spend budget 9-11 jutaan untuk buah iPhone 12 Pro Max yang mana portsnya juga masih menggunakan Lightning. Sekarang kita lanjut ke pengalaman pakainya setelah 3 minggu menjadi daily smartphone saya. Desain iPhone 12 Pro Max memang masih bagus, bodinya mengkotak dengan 3 kamera boba di bagian belakangnya. Layarnya 6,7 inci, panelnya OLED dengan resolusi Full HD+. Untuk peak brightness-nya sendiri ada di 1300 nit. Memang tidak setinggi HP-HP zaman sekarang, namun kabar baiknya masih nyaman digunakan untuk di luar ruangan. Oh ya, HP ini juga kerasa cukup berat ya, apalagi kalau kalian datang dari seri iPhone yang seri reguler. Jadi kalau pengen yang lebih ringan, baiknya kalian ambil yang seri Pro saja. Jangan ambil yang Pro Max. Lalu untuk performa, iPhone 12 Pro Max ini hadir dengan Apple A14 Bionic dan didukung RAM 6GB. Spek ini masih sangat mumpuni untuk cover kebutuhan sehari-hari saya seperti bermain sosmed, penggunaan kamera, multitasking, dan juga entertainment. Layar OLED-nya juga kerasa mantap, menghasilkan warna yang tajam, jadi kalian makin nyaman saat nonton film. Jadi buat yang bertanya soal performance di iPhone 12 Pro Max, saya yakin iPhone ini masih sangat mumpuni untuk mengcover kebutuhan banyak user seperti saya ini. Dari baterai, iPhone 12 Pro Max punya baterai berkapasitas 3687 mAh dan support power delivery sampai dengan 20W serta wireless charging 15W. Dengan sisi baterai health di 77%, menurut saya manajemen daya di iPhone 12 Pro Max ini masih cukup oke. Screen on time yang biasa saya dapat ada di 4-5 jam. Masih sangat cukup untuk cover kegiatan dari pagi sampai menjelang malam tiba. Proses isi dayanya pun juga lumayan cepat untuk ukuran iPhone, dan setelah 3 minggu dipakai, baterai health-nya masih tetap di angka 77%. Untuk speaker HP yang usianya jalan di tahun keempatnya, kualitas audio di iPhone 12 Pro Max menurut saya masih cukup oke. Berikut sampel audio dari iPhone 12 Pro Max. Untuk bagian kamera, hasil foto dan videonya tentu masih masuk kategori bagus. iPhone 12 Pro Max membawa setup triple kamera, 12 megapiksel lensa wide, 12 megapiksel lensa telefoto, dan 12 megapiksel untuk lensa ultrawide-nya. Lensa telefotonya ini memang jarang dipakai, tapi kalau lagi pas butuh memang membantu banget buat take foto atau video di jarak yang cukup jauh seperti footage ini. Lalu untuk perekaman maksimalnya bisa di 4K 60 fps di semua lensanya termasuk untuk selfie kameranya. Nah, berikut beberapa sampel foto dan video dari iPhone 12 Pro Max.
kalau ini adalah perekaman dari 12 Pro Max di resolusi Full HD 30 fps. Sama aja, sama-sama bagus, sama-sama stabil. Cuma saya seringnya makanya juga di Full HD 60 fps saja sih. 4K hampir nggak pernah ngerekam kecuali cuman buat contoh footage seperti ini. Oke, ini adalah hasil perekaman dari iPhone 12 Pro Max di resolusi Full HD 60 fps ya. Jadi kalau di 12 Pro Max ini kita bisa pindah-pindah lensa, mau di Full HD ataupun di 4K nya. Ini kita pindah di ultrawide nya, kita bisa zoom juga, jadi sangat fleksibel. Kalau misal kalian mau coba-coba ngerekam di berbagai lensa, mau pindah-pindah sesuai kebutuhan, misal mau ngezoom ke sesuatu tinggal di zoom, tinggal dibalikan lagi gitu. Nah, ini langitnya cerah dan bagus ya warnanya, kontrasnya juga oke, dynamic range-nya luas dan stabil tentu saja. Mantap. Oke, kali ini adalah perekaman maksimalnya dari iPhone 12 Pro Max di 4K 60 fps. Jadi 12 Pro Max ini cukup favorit buat saya karena warnanya masih lebih natural ya dibanding dengan yang 13 dan di atasnya. Jadi kalau di grade, walaupun dia nggak punya apa namanya ProRes, walaupun di 12 nggak ada ProRes, nggak ada sinematik, tapi hasil videonya ini mantap menurut saya. Nah, kalau ini adalah perekaman dari 12 Pro Max, selfie kameranya. Ini karena tangan saya cukup panjang, jadi nampaknya juga cukup wet. Ini terik sekali, cuma muka saya masih cukup terhandle dengan baik ya. Yuk, panas soalnya ini. Jadi ini langit di belakang masih cukup kelihatan. Untuk audionya silahkan teman-teman nilai, harusnya masih cukup clear ya, karena di sini cukup tenang. Kita lanjut ke yang 4K. Nah, ini adalah perekaman maksimalnya di 4K 60 fps untuk selfie kameranya. Stabil. Jadi kalau teman-teman suka ngevlog, bisa juga digunakan kamera depannya, tinggal beli mikrofon wireless yang Lightning ya, atau beli yang buat kamera terus ditambahin adapter Lightning, biar bisa dipakai di iPhone 12 Pro Max ini gitu. Mantap. Kesimpulannya, iPhone 12 Pro Max memang HP yang bagus dan super worth it untuk dipakai. Dengan catatan kalian memang sudah terbiasa dengan HP bongsor yang cukup berat. Namun kalau kamu baru pertama mau beli iPhone, saran saya sih beli yang unit baru aja. Bisa ke iPhone 13 128GB. Dengan range harga yang sama, kamu bakal dapat unit yang lebih fresh dengan garansi 1 tahun, dan tentu software update-nya juga lebih panjang dibanding dengan iPhone 12 Pro Max ini. Sekian video singkat untuk iPhone 12 Pro Max. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.